Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Kali ini ada Fitra lagi. Fitra kali ini membuat host TV seperti geram ya terhadapnya karena sok pintar. Dan kali ini ada juga kakaknya Vina membela Fitra. Nah, kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. 58 ya. Ternyata pukul 58 bukan soal pukulnya. Tapi saya lebih tertarik pada kata Widi. Isun sudah di rumah Widi. oh ini, Weh ada di kamana pagi ya? Isun sudah di rumah Widi. Nah, kata Widi itu yang menjadi wow buat saya. Karena Ya berarti keterangan Widi itu benar. Berarti Widi bukan ngeklaim bahwa dia berteman dengan Vina, ya kan? Artinya ini benar, berarti memang terjadi percakapan bahwa Widi temannya Vina, bahwa ada percakapan dengan Widi. itu ya satu kan? hal. Nah. Tapi juga menggugurkan selama ini kronologi yang dibangun bahwa kejadian itu dimulai pukul 21.15, tapi ternyata di mana-mana ya sudah dihadirkan di persidangan juga ya. Ya. Persidangan PK Sakatatal bahwa 22.14 masih ada komunikasi terakhir dengan Vina. Ya itu yang saya mau sampaikan di kolom 55, Mbak. Di kolom 55 baru kita lihat waktunya. Nah, coba. Di 15.30 kolom 55, 51, Ya. 455. Ya. 15.14 lebih 10. 15.14 lebih 10 detik. Ya. UTC. Betul. Ya. Kalau kita konversi ke WIB, artinya harus ditambah 7 jam. Kalau ditambah 7 jam berarti 22.14 lebih 10 detik WIB. Isinya apa, Mbak? Nih, Ya. saya nggak bisa berbahasa tapi ya. katanya nggak soira baye. Bukan. Yang ada Mac-nya itu. Mau, oh ya betul. Ya. 18.14 lebih 10 detik, mau nggak Mac? Ntar Ya. dijemput sama kita. Ya. Mac itu sebutan Dialek, pasaran itu di Cirebon. Cirebon. Nah, seperti kalau kita temu kata pagla. Pagla juga bukan nama, itu sebutan untuk panggilan keakraban teman Enggak mungkin. kamu gitu ya, ntar Ya. dijemput sama kita. Ya. Nah, itu yang mengirim pesan itu Vina. Oh iya, ini outgoing ya. Iya, yang mengirim pesan itu Vina. Ya, mengirim pesan itu Vina yang disampaikan Widi ketika juga pada kesaksian mereka Mega dan Widi di sidangnya Sakatatal gitu loh. Bahwa Vina di atas pukul 22 itu masih mengajak Widi dan Mega untuk keluar rumah. Nanti kita jemput gitu ya. Dijemput. Nah, itu yang cocok banget, persesuaian banget dengan keterangan Widi tadi. Bahwa keterangan itu tidak berdiri sendiri. Ya. Tapi didukung oleh data ini. Gitu loh. Didukung oleh data ini. Dan ini data saintifik, ya. Jadi evidence saintifik itu kalau kata dalam konteks pembuktian itu seterang matahari gitu loh. Bukti yang sulit untuk dibantah gitu ya. Gitu. Nah, ini yang memperkuat kita bahwa kemudian apa yang selama ini sampai putusan terhadap 8 orang ini itu keliru semua. Karena kemudian kalau dalam konteks hukum pidana ada hal yang prinsipil dalam menentukan suatu peristiwa pidana. Ada yang disebut dengan tempus delicti, ada yang disebut dengan locus delicti. Tempus delicti berarti gugur sudah ya. Gugur sudah. Tadi Mbak Presiden sudah sampaikan bahwa dalam putusan 3 perkara tersebut disusun skenario atau ceritanya peristiwa sudah terjadi sejak 21.15. Tempusnya gugur. Lokusnya gugur juga. Karena setelah itu di 21.15 tempus lokusnya dari jembatan flyover ke lahan kosong belakang showroom, baru kemudian ke flyover lagi, itu dikatakan gugur juga lokusnya setidaknya, ya kan? Gitu. Bahwa orangnya masih bisa komunikasi. Gitu. Makanya Jadi, kita nyebut ini sudah telak gitu ya. Sudah telak. Karena ada bukti ini bersesuaian dengan keterangan Mega dan Widi, sehingga tempus delicti, locus delicti dari perkara yang sudah inkrah itu sudah gugur sudah. Gugur. Jadi kita mau bicarakan perkara itu udah nggak relevan. Oke. Lantas sekarang bukti percakapan ini apa dampak atau akibat hukumnya menurut Pak Edwin? Ya gampang saja.
ada dua setidaknya. Ya. Kapolri, ya. Kapolri kan punya keseriusan nih. Satu, Kapolri sudah bertanya sejak awal lemahnya scientific crime investigation. Ada. Tetapi kan ini memang tidak dijadikan alat bukti. Kenapa tidak dijadikan bukti? Kalau dijadikan alat bukti ya tidak memperkuat tuduhan terhadap para tersangka. Gitu loh, ya kan? Ada, ya kan? Jadi kalau tim khusus dari Kapolri atau Kabareskrim mau menindaklanjuti, mengusut benang kusut dari perkara ini, berangkat dari sini. Lengkap itu yang mau nggak ntar dijemput sama kita, itu dikirim kepada yang namanya Pina. Saya tanya dulu nomor telepon Pina berapa, ingat nggak? Enggak ingat. Oke, saya bacain ya. 08988934096. Enggak ingat. 096 lah, bagaimana? Nggak ingat. 096 ya. Oke. Jadi 096 ini Mbak, kalau diperhatikan dengan teliti itu 096, bukan dari from. 096. Ya. Ya. Incoming. Artinya SMS itu outgoing. masuk kemari. Yang katanya ini kamu kan nggak ingat juga. Kamu bilang Oke. ini adalah nomornya Pina. Bang Fitra, tapi sebelumnya itu kita lihat ada outgoing. Outgoing ini kan keluar nih berarti nih. Outgoing Ini, keluar. data saya ini. Kirim send tuh. Oke, dari Ya. Vina ke Widi. Jadi logikanya masa dirinya meng-SMS dirinya? Itu aja. Makanya saya tanya lagi. Terus yang kedua ini tentang ngejob ini. Makanya saya tanya tadi karena ada bahasa ngejob di sini. Kenal nggak yang namanya dengan Teh Ayu? Ini ada datanya sama saya. Teh Ayu kenal nggak? Padahal Anda WA-WA-an loh dengan dia. Kenapa? Apa hubungannya Teh Ayu di kasus ini? Jadi Teh Ayu ini ya yang apa yang komunikasi terkait dengan ngejob. Ya, ada di sini Ira, jadi kan Oke. kita ngejobnya Sebelum terus ke ada sana, Bang Fitra, kita Bang Fitra. ngejob bay aja. Oke, sebelum saya mau menjelaskan. Iya. Ini ekstrak data dari handphone Vina, handphone yang Mereka aja dimiliki nggak Vina. tahu itu handphone Pina itu siapa, karena kan belum jelas juga, karena berdasarkan data Bukan, itu no, handphone maksud Pina. saya ini data dari pihak kepolisian ini, dari peradilan, dari pengadilan ini adalah data dari handphone Vina. Koreksi Siapa saya bilang kalau salah. itu Benar handphone Bang Vina? Uli, Bang Edwin? Betul? Boleh digunakan mikrofonnya? Sedangkan Ya, di betul itu dari di handphone Pina. data ya di data yang saya telusuri itu masih abu-abu handphone Pina atau siapa gitu loh. Enggak, sebentar. Ini kan berkas dari pengadilan ini. Bang Edwin, boleh Ya, betul. dijelaskan ini? Ini berkas Itu memang penyandan. bukan nopum, Ya. bukan nopum gitu. Betul, kita nggak bicara novum, tapi saya ingin Iya. membicara soal data. Ini data Ini muncul lagi saksi baru nih Pak. Kenapa kok baru muncul belakangan ini gitu loh? Apa fenomena apa sih Pak ini Pak? Lah, ini fenomena bagus ya. Ya. Pertama, fenomena timbul kesadaran masyarakat bahwa masyarakat ingin mengungkap peristiwa yang sebenarnya gitu. Ya. Masyarakat tahu kan peristiwa yang sebenarnya itu ya bukanlah pembunuhan. Mengapa dia tahu? Karena mereka kan di sana, tinggal di sana, melihat kejadian, tahu persis, tahu-tahu dibengkokkan jadi pembunuhan. Kemudian tenang 8 tahun. Ya. Tahu-tahu heboh. Heboh tapi tetap pembunuhan. Ya. Nah mereka nggak sabaran. Wah itu bukan pembunuhan. Saya tahu peristiwanya. Nah gitu. Fenomena kedua adalah tidak telitinya aparat di dalam mencari saksi. Ya. Terkecuali kalau aparat itu sengaja menyisihkan mereka tidak dipakai sebagai saksi karena ada tujuan tertentu. Tapi ini mudah-mudahan tidak. Ya. Tapi abai aparat itu ya kurang teliti lah. Gitu. Berarti saksi-saksi ini sebelumnya memang belum pernah dijadikan saksi ya Pak? Belum, tidak pernah dijadikan saksi, baik saksi kecelakaan lalu lintas maupun saksi pembunuhan. Nah, jadi karena mereka tahu peristiwa itu tidak dijadikan saksi, maka mereka nongol gitu sebagai saksi. Bagus ini masyarakat yang sadar hukum gitu. Dan juga ada orang yang peduli. Seperti apa? Pak Dede Mulyadi, kemudian para penasehat hukum dari tersangka yang peduli akan nasib tersangka yang terzulimi, dan mereka ini dengan sukarela tidak dibayar. Ya. Pak Dede Mulyadi tidak dibayar, penasihat hukum tidak dibayar, tapi tergerak hatinya membela kemanusiaan.
Tapi ada juga yang saya sangat sedih gitu di sini. Ada dari aparat gitu. Ada juga tim pembela aparat penegak hukum, tanda petik ya. Walaupun kata Pak Mahfud MD, aparat penegak hukum itu nggak usah dibela, nggak tahu cari muka apa membelanya. Justru mereka itu tidak membela tapi menjerumuskan. Artinya udah tahu bahwa itu salah, udah tahu itu tidak benar, kok dibela. Contohnya apa ngebelanya? Ada suatu pertanyaan misalnya dari orang yang kelompok inkra, saya katakan ya. Ya. Kelompok inkra kan. Kelompok inkra itu ya yang senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Contohnya apa? Orang di penjara dia senang, padahal tidak bersalah orang di penjara ini. Tapi kalau dia bebas, dia tidak senang. Ini menunjukkan membela bahwa tindakan Polri sudah benar semua. Polri pun nggak senang dibela kalau dia salah, mestinya tunjukkan kesalahannya. Jadi inilah kelompok inkra yang senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ada lagi pertanyaannya dari kelompok inkra ini, yang paling tidak masuk akal di sini. Kalau orang berpikir sehat, apa? Lah, kemana aja selama ini baru muncul gitu kok. Dulu-dulu nggak muncul. Ya. Ini pertanyaan goblok. Kenapa goblok? Saksi itu kan tidak mungkin dia muncul sendiri minta diperiksa. Secara Yang- sukarela itu nggak iya. mungkin dong ya Pak ya. Nah, tapi dia sekarang kan muncul secara sukarela. Betul. Hebat, jempol. Kalau dulu aparat yang harus mencari mereka. Aparat penegak hukum, baik dalam saksi kalau perkara ini didesain ya, saya desain tanda petik ya, Ya. didesain pembunuhan, ini harus dicari oleh Polres Cirebon Kota pada waktu itu. Atau murni diperiksa untuk saksi bahwa ini kecelakaan lalu lintas. Karena kan ada saksi langsung yang melihat bahwa ini kecelakaan lalu lintas, Ya. yaitu si siapa? Yaitu si pengembara itu kan. Nah, Tukang yang antar paket kalau saya nggak iya. salah ingat Pak ya. Kemudian bukan si pengembara itu dia melihat itu ada tabrakan langsung di Oh, jalan iya, itu. iya. Nah, yang baru muncul. Yang kedua ada siapa lagi? Dia apa siapa namanya? Yang dia melihat si siapa? Eki ini Eki. ugal-ugalan naik motor, stangnya diangkat. Nah, ini tidak semua jadi saksi. Ada lagi yang punya bengkel, yang datang ke TKP pertama karena diberitahu oleh orang naik sepeda motor, namanya Oki dan Yayan. Tidak juga diperiksa. Baik dalam kasus pembunuhan ataupun kasus kecelakaan lalu lintas. Nah, nggak tahu saya kenapa nggak diperiksa ini. Kalau diperiksa tamat lah riwayatnya ini. Murni kecelakaan lalu lintas. Tak kunjung ditemukan, tim kuasa hukum keluarga Sudirman akan mengirim surat kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Kuasa hukum meminta keduanya memberi perhatian khusus kepada Sudirman yang hingga kini keberadaannya belum diketahui. Salah satu anggota tim kuasa hukum keluarga Sudirman mengatakan telah mencari keberadaan Sudirman di Lapas Bancai, Bandung, namun mereka tidak menemukannya. Tim kuasa hukum keluarga Sudirman juga mempertanyakan sikap penyidik Polda Jawa Barat yang tidak mengembalikan anak kliennya ke Lapas Kelas 1 Kesambi, Kota Cirebon bersama 6 terpidana pada Kamis malam. Untuk itu Pradi akan secepatnya mengirim surat kepada Kapolri dan Menteri Hukum dan HAM untuk turun tangan mencari keberadaan Sudirman agar keluarga bisa bertemu dan bisa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK. Melihat demikian dan tadi saya bertemu dengan keluarga Sudirman, kami juga dari tim Peradi tidak akan tinggal diam. Ya, kami akan segera menyurati ya Bapak Kapolri maupun Bapak Menteri Hukum dan HAM untuk dapat memberikan perhatian khusus kepada Sudirman ini. Kenapa Sudirman ini tidak ikut bareng-bareng kembali ke Cirebon? Saya mendapatkan informasi melalui pemberitaan bahwa Polda Jawa Barat sudah mengembalikan para terpidana atau narapidana kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat untuk dikembalikan ke lapas. Namun yang dikembalikan itu hanya 6. Sementara Sudirman belum dikembalikan. Nah, pengembalian terpidana hanya 6 itu terkonfirmasi dari surat Polda Jawa Barat kepada Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat di Bandung, ya, itu ada 6, ya, yaitu 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, kedua Hadi Saputra alias Bolang, ketiga Supriyanto alias Kasdul, kemudian keempat Eka Sandi alias Tiwul, kemudian kelima Jaya alias Kliwon, dan keenam Eko Ramadhani alias Koplak. Sementara Sudirman belum dikembalikan. Nah, dalam surat Polda Jawa Barat ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat itu, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karenanya para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Nah, seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan, berarti Sudirman juga harus dikembalikan. Ini kenapa tidak? Itu loh. Nah, Sudirman ini bukan tahanan penyidik Polda Jawa Barat. Sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan atau menguasai Sudirman berada di tahanan Polda Jawa Barat. Nah, kalau masih tetap ini dilakukan, ya saya minta kepada Bapak Kapolri tindak itu oknum penyidik di Polda Jawa Barat. Kenapa? Karena penyidik Polda Jawa Barat yang menahan, yang masih menguasai Sudirman, ini tidak punya hak dan tidak punya wewenang, tidak punya dasar hukum. Karena Sudirman bukan tahanan penyidik Polda Jawa Barat. Apalagi dalam keterangan surat pengembalian Polda Jawa Barat ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, jelas penyidikan laporan polisi atas nama Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 itu sudah dihentikan. Berarti tidak ada lagi pemeriksaan untuk kepentingan perkara. Lalu Sudirman masih ada di Polda terus, itu untuk kepentingan apa? Malah saya mendapatkan informasi bahwa katanya kalau Sudirman dikembalikan ke lapas, nanti akan dianiaya atau dipukuli atau dikeroyok oleh terpidana lain. Karena Sudirman lah yang hanya mengakui atau menyebut mereka. Bukan, justru sebaliknya. Sudirman ini dibutuhkan oleh keluarga dan pengacara para terpidana yang sudah dikembalikan itu untuk melakukan upaya PK. Justru saya melihat sebaliknya, ya. Sudirman tidak dikembalikan ke lapas, saya menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan. Kenapa? Karena kalau Sudirman dikembalikan ke lapas, nanti akan mudah ditemui oleh keluarga, akan mudah ditemui oleh wartawan, sehingga nanti terungkaplah sebenarnya apa yang terjadi. Sudirman itu melakukan atau tidak. Kemudian terungkaplah selama di Polda Jawa Barat Sudirman diapain, disuruh apa. Terbongkar semua. Justru itu saya menilainya penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Oleh karenanya saya minta kepada Bapak Kapolri, ya, segera tindak oknum penyidik Polda Jawa Barat yang masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Karena masyarakat Indonesia sekarang menyoroti Sudirman. Kenapa masih berada di Polda Jawa Barat? Harus bisa memberikan penjelasan secara resmi kepada. Oke, jadi ya videonya gimana menurut kalian ya? So komen di bawah. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.